Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang filosofi dan paradigma keperawatan anak. Ada 4 komponen landasan berpikir paradigma keperawatan anak, yaitu manusia, lingkungan, keperawatan, sehat, sakit. Yang pertama, manusia. Dalam keperawatan anak, yang menjadi individu adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang, dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam proses berkembang, anak memiliki ciri fisik, kognitif, konsep diri, pola coping, dan perilaku sosial. Perkembangan konsep diri ini sudah ada sejak bayi, akan tetapi belum terbentuk sempurna dan akan mengalami perkembangan seiring bertambahnya usia anak. Pola coping juga sudah terbentuk sejak bayi, di mana bayi akan menangis saat lapar. Respons emosi terhadap penyakit bervariasi tergantung pada usia dan pencapaian tugas perkembangan anak. Seperti pada bayi saat perpisahan dengan orang tua, maka responnya akan menangis, berteriak, menarik diri, dan menyerah pada situasi, yaitu diam. Sehat sakit merupakan batasan yang dapat diberikan bantuan pelayanan keperawatan pada anak adalah suatu kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, sehat optimal, sehat, sakit, sakit kronis, dan meninggal. Selama dalam batas rentang sehat sakit, anak membutuhkan bantuan perawat baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya apabila anak dalam rentang sehat, maka upaya perawat untuk meningkatkan derajat kesehatan sampai mencapai taraf kesejahteraan, baik fisik, sosial, maupun spiritual. Lingkungan dalam paradigma keperawatan anak yang dimaksud adalah lingkungan eksternal maupun internal yang berperan dalam perubahan status kesehatan, di mana lingkungan internal ini misalnya lahir dengan kelainan bawaan, maka di kemudian hari akan terjadi perubahan status kesehatan yang cenderung sakit. Untuk lingkungan eksternal misalnya seperti gizi buruk, peran orang tua, saudara, teman sebaya, dan masyarakat akan mempengaruhi status kesehatan anak. Komponen keperawatan ini merupakan bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan kepada anak dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dengan melibatkan keluarga. Keluarga sangat berperan dalam menentukan keberhasilan asuhan keperawatan, peran memenuhi kebutuhan anak, peran mempertahankan kelangsungan hidup bagi anak dan keluarga, peran menjaga keselamatan anak, dan kesejahteraan untuk mencapai masa depan anak yang lebih baik. Prinsip keperawatan anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi sebagai individu yang unik, artinya bahwa tidak boleh memandang anak dari segi fisiknya saja, melainkan sebagai individu yang unik yang mempunyai pola pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan. Anak adalah sebagai individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Pelayanan keperawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada anak, mengingat anak adalah penerus generasi bangsa. Keperawatan anak merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada kesejahteraan anak, sehingga perawat harus bertanggung jawab secara komprehensif dalam memberikan asuhan keperawatan anak. Prinsip anak yang kelima yaitu praktik keperawatan anak ini mencakup kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi, dan meningkatkan kesejahteraan hidup dengan menggunakan proses keperawatan yang sesuai dengan aspek moral dan aspek hukum.
Dan tujuan keperawatan anak dan keluarga ini untuk meningkatkan maturasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. Dan pada masa yang akan datang, kecenderungan keperawatan anak ini berfokus pada ilmu tumbuh kembang. Family center care. Perlukah orang tua terlibat dalam merawat anak yang sedang dirawat? Family center care atau perawatan yang berpusat pada keluarga didefinisikan sebagai filosofi perawatan berpusat pada keluarga, mengakui keluarga sebagai konstanta dalam kehidupan anak. Manfaat penerapan family center care ini adalah yang pertama, hubungan tenaga kesehatan dengan keluarga semakin menguat dalam meningkatkan kesehatan dan perkembangan setiap anak. Meningkatkan pengambilan keputusan klinis berdasarkan informasi yang lebih baik dan proses kolaborasi. Membuat dan mengembangkan tindak lanjut rencana perawatan berkolaborasi dengan keluarga, meningkatkan pemahaman tentang kekuatan yang dimiliki dan kapasitas pemberi pelayanan. Selanjutnya, penggunaan sumber-sumber pelayanan kesehatan, mengembangkan komunikasi antar anggota tim kesehatan, persaingan pemasaran pelayanan kesehatan kompetitif, meningkatkan lingkungan pembelajaran untuk spesialis anak dan tenaga profesi lainnya dalam pelatihan-pelatihan, menciptakan lingkungan yang meningkatkan kepuasan profesional, mempertinggi kepuasan anak dan keluarga atas pelayanan kesehatan yang diterima, dan selanjutnya adalah terkait dengan elemen-elemen family center care yang pertama, memasukkan pemahaman ke dalam kebijakan dan praktik bahwa keluarga bersifat konstan dalam kehidupan anak. Sementara sistem pelayanan dari personal pendukung di dalam sistem tersebut berubah-ubah. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi keluarga profesional pada semua tingkat pelayanan keperawatan di rumah sakit, rumah, dan di masyarakat. Elemen yang ketiga, saling bertukar informasi lengkap. Elemen yang keempat, menggabungkan pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, kekuatan dan individualitas di dalam dan di antara seluruh keluarga, termasuk keanekaragaman suku, ras, spiritual, sosial, ekonomi, bidang pendidikan, dan geografi ke dalam kebijakan praktek. Elemen yang kelima, mengenali dan menghormati metode coping yang berbeda dan menerapkan program dan kebijakan. Mendorong dan memfasilitasi dukungan dan jaringan kerjasama keluarga dengan keluarga, menetapkan bahwa rumah sakit dan pelayanan masyarakat dan sistem pendukung untuk anak-anak yang memerlukan pelayanan kesehatan khusus dan keluarganya bersifat fleksibel, dapat diakses dan komprehensif dalam menjawab pemenuhan kebutuhan keluarga yang berbeda sesuai yang diperlukan. Menghargai keluarga sebagai keluarga dan anak-anak sebagai anak-anak. Prinsip-prinsip family center care yang pertama, menghormati setiap anak dan keluarganya. Menghargai perbedaan suku, budaya, sosial, ekonomi, agama, dan pengalaman tentang sehat sakit yang ada pada anak dan keluarga. Mengenali dan memperkuat kelebihan yang ada pada anak dan keluarga. Mendukung dan memfasilitasi pilihan anak dan keluarga dalam memilih pelayanan kesehatan. Menjamin pelayanan yang diperoleh anak dan keluarga sesuai dengan kebutuhan, keyakinan, nilai, dan budaya mereka, berbagi informasi secara jujur dan tidak bias dengan anak dan keluarga sebagai cara untuk memperkuat dan mendayagunakan anak dan keluarga dalam meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian, memberikan dan menjamin dukungan formal dan informal untuk anak dan keluarga, berkolaborasi dengan anak dan keluarga dalam penyusunan dan pengembangan program perawatan anak di berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah prinsip family center care yang ke-9, mendorong anak dan keluarga untuk menemukan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki, membangun rasa percaya diri, dan membuat pilihan dalam menentukan pelayanan kesehatan anak. Itulah materi keperawatan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.